Dia pengennya 1 jam misalnya, beli aja sini sejumlah 1 jaman gitu. Iya, betul. Itu betul. Ya emang gitu. Dilmah, pilih yang mana ya? Pure chamomile flower, strawberry atau Earl Grey? Earl Grey kali ya. Akhirnya gua tahu, Neng, Dilmah ini, Neng. Dilmah ini sebetulnya teh yang berasal dari Tatar Sunda. Sunda dari mana? Dilmah, Dilmah itu apa? dilarutkan lama-lama ngeunah. Yang bener atuh kata Beneran dari orang Sunda ini mah. Ini dari perkebunan siapa coba? Dari mana? Teteh Sri. Teteh Sri mana? Sri Lanka. Tapi dilarutkan memang ngeunah sih. Dilarutkan lama-lama jadi ngeunah. Jangan jadi ganggu enak, Ronald, aku teh kayak lagi latihan. Latihan apa? Ini mau ada penerimaan. Penerimaan? Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi. Apa itu? Rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Oh, penerimaan band Rhapsody itu kan band kafe? Bukan. tua-tua itu? Kelingking kita berjanji, jari manis jari saksi bahagia. Apa? Nggak ngerti apa ini tuh. Ini lagunya JKT48. Terus? Ibu GM-nya mau hadir. Kamu mau ikutan apa? Audisi? Iya. Sebagai apanya? Anggota. Anggota apa? JKT48. Nggak masuk Aku loh. kan sekarang kan 45 usianya. 3 tahun lagi. Itu bukan dari usia dong. Loh, kan 48 itu usianya. Enggak Aku dong, udah bukan. 45 sekarang. Nggak penasaran 48 dari mana ya? Nah itu dia, anggotanya nggak 48 kan? Oke, kita sapa dulu ya. Hai, Rotivision. Tar dulu Rotivision Rotivision dong. Ronald Tike, heavy rotation. 1, 2, 3, 4. I want you. I want you. I need you. I need you. I love you. I love you. Na 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 na. Ah nggak enak. Ini begitu aja ujungnya. Tapi itu memang lagu-lagu yang pertama kali kita kenal. Betul. Ketika kita ketemu sama perempuan yang satu ini. Iya. Langsung pusing dia denger kayaknya. Dari namanya aja kita sudah tahu dia memang jago bernyanyi. Namanya Melody soalnya. Melody. Dan mungkin dia banyak memori di JKT48. Melody memori. Dia bisa dibilang adalah ibunya. Betul, dari anggota sekarang. atau member JKT48. Dulu dia kaptennya, tapi Kaptennya. sekarang adalah ibu GM-nya. Betul, jadi setelah Bambang Pamungkas dikasihin sama dia gitu kan ya. Gue nggak pernah bangun pakai begini. Bukan kapten seperti itu Oh, bukan, ya. ya. Langsung aja kita panggil ibu lagi. Kita panggil Melody Laksani. Silakan. I want you. I want you. I need you. I need you. I love you. Terus gimana sih ujungnya? Di dalam benakku keras berbunyi irama musicku. Heavy rotation. Damang. Melody. Melody. Langsung aja ditanya, Tike layak nggak jadi membernya JKT48? Aita kata kayak Iwan Fals gue malah Neng minum kopi atau minum teh? Teh boleh. Minum teh baik. Ya Allah, baik Mana banget sih. air panasnya? Itu yang iya bener. kuning, ya. Sebentar. Tapi Tike layak tidak masuk menjadi member JKT48? Bisa lah member, tapi member staffnya aja. Gitu. Aja. Nah, sebetulnya pertanyaannya Neng, 48 itu apanya sih sebetulnya membernya? Atau berat badan para anggotanya harus 48 atau gimana? dong. Karena yang kami tahu 48 itu dulu taksi. 48 dulu ya Travel, benar. travel. Iya, Nggak benar. tahu. Tapi ini penasaran, mungkin nggak semua orang tahu 48 itu dari mana? Jadi karena kita sister group dari AKB48 gitu. Jadi memang namanya AKB48. Mungkin Betul. ada filosofinya, misalnya emang kode aja 48 tuh emang angka dari Alamat rumahnya di sana tuh AKB48 kali oh, ya. AKB48 aja, mungkin itu angka mungkin angka hoki atau angka apa. Kamu nggak pernah nanya ke sananya 48 teh apa? Enggak aku mah ya, kepo. ya pokoknya kita adiknya mereka aja gitu. Oke, AKB48. Neng sok mau Kode dilema lah yang mana? mungkin. Sok diambil. Sok Mau yang dilema mana? yang mana? Aku sambil ngambil kopi dulu. Gitu Iya. ya. Jadi kamu itu dulu masuk ke JKT48
generasi pertama. Generasi pertama. Tahun berapa itu tuh? Tahun 2011. Tahun 2011. Usia? Usia saat itu masuk Iya. 19 tahun. 19 tahun. Memang ada batasan usia nggak sih? Usia berapa mesti masuk JKT48? Jadi biasanya range umurnya itu 13 sampai 18 tahun. Nah, kenapa kamu 19 tahun? Ya beda dikit. Baru ulang tahun meren kan gitu. Jadi ya udah gitu. Akunya kan kayak kelihatan semangat ya waktu audisi gitu kan. Ingin banget. Biasanya kan orang Sunda ke Jakarta tuh, iya aku semangat gitu kan. Jadi mungkin kan jadi tertarik, oh yaudah deh nggak apa-apa masuk aja kayaknya gitu. Kenapa tertarik ikut JKT48? Karena kan gini, orang tuh kan pengen tampil sendiri biasanya kan, Iya. pengen kelihatan sendiri. Kalau kamu masuk idol group kayak gitu kan, Perhatiannya kesebar. kesebar, nggak kepecah. akan kelihatan cemerlang gitu satu orang gitu. Kenapa pengen ikutan idol group gitu pada saat itu? Karena aku yakin akan cemerlang. Enggak gitu. Jadi waktu pertama ikutan kan masih kuliah. Kan awal-awal kuliah tuh yang semangat banget lah bisa pengen ikutan ini itu gitu. Kebetulan ada kayak pendaftaran JKT48, coba deh gitu. Pertamanya dari adik aku dulu. Oke. Terus adik aku kayak ngajakin, itu apa? Ya udah deh coba. Taunya dipanggil lah ke Jakarta. Ya udah kita interview audisi, keterima lah gitu. Oh ternyata kayak gini. Padahal awal masuk juga aku nggak tahu itu idol group itu apa. Gimana? Jadi ikutan aja dulu gitu. Iya ikutan aja dulu. Karena apa namanya pas aku masuk, ini apa ya? Pas dijelasin, oh seperti ini. Aku juga nggak tahu idol group apa. Emang kan biasanya girl band, boy Iya, band betul. gitu kan. Ternyata dari situ aku ya sambil mencari tahu aja. Oh ternyata kita tuh sister group dari AKB48. AKB48 itu salah satu idol group nomor 1 di Jepang saat itu gitu loh. Nah terus, oh kayak gimana? Oh ternyata ada namanya tuh OSI. OSI itu namanya member favorit. Oh nanti ada Senbatsu. Senbatsu itu adalah member pilihan. Nanti ada senternya, nanti ada kapten. Wah pokoknya, oh seperti ini ya, seperti kesebelasan gitu kan ya. Pada saat itu ada berapa sih Melody anggota JKT48 Pas Gen yang 1? Gen Gen 1, satu. aku lupa ada 28, 30 atau 28 kalau nggak salah. Yang keterima ya, yang generasi 1. Audisinya apa waktu itu? Audisinya Harus bisa bahasa Jepang? Enggak juga, enggak lah. Harus Enggak. suka masakan Jepang? Enggak juga, enggak juga. Apa dong? Pokoknya di situ ditanyainnya pas audisi, ya biasa nama, panggilan, hobinya apa, terus coba nyanyi, coba nari ya seada-adanya gitu, nyanyi, terus nari gerakan kanan kiri gitu. Spiritnya kali ya yang Iya, dicari sebetulnya. Karena pas kita lagi audisi dulu itu ada prosesnya namanya karantina juga. Jadi pas sebelum dipilih 28 final audisi itu ada memang yang namanya kita karantina selama sebulan ya atau 2 bulan. Terus kita tuh emang latihan nyanyi, latihan nari, tapi latihan nyanyi bahasa Jepang juga gitu loh. Yang misalnya lagu Heavy Rotation kan tadi bahasa Indonesia. Iya. Kita tuh belajar juga yang bahasa Jepangnya. Kayak Gimana gitu. bahasa Jepangnya? I want you, kimi ni lupa. Ini ding. Atama no naka gam afureru itu sisa. Pokoknya gitu deh lupa. Kamu kalau ngarang juga nggak apa-apa deh, kita juga nggak ngerti. Bener juga. Berarti kamu nggak bisa bahasa Jepang? Enggak. Karena kalau saya belajar bahasa Jepang itu dari film. Oh, film apa tuh kalau boleh tahu? Ronald. Cuma aja saya ingat. Iya. Film yang nggak Tapi boleh ditonton itu kan. Lama-lama tuh karena banyak maksudnya atasan-atasan gitu ya, banyak orang Jepang juga, staffnya tuh ada orang Jepang juga, jadi kita kayak greeting Jepang tuh kayak Harus ngerti bisa. gitu. Irashaimase. Ya semase gitu kan, enggak lah, misalnya ohayo gozaimasu gitu loh. Tapi katanya kalian juga cukup terkenal di Jepang ya? Dulu waktu itu alhamdulillah iya, karena kita sister group pertama di luar Jepang. Oh. Karena di Jepang tuh ada AKB48, ada SK48, ada NMB48, ada HKT48. Kok banyak? Iya, jadi ada kayak kayak cabang gitu. Kayak gitu. Kayak ormas ya, ada ranting. Pengurus ranting. Makanya waktu pertama kali kita jadi sister group pertama di luar Jepang, itu tuh mereka kan tahu gitu, wah ini ada yang sister group kita di luar Jepang, di Indonesia, ini namanya JKT48. Di welcome banget ya. Iya, terus AKB48 ke Indonesia ada konser bareng kita, terus kita juga ke Jepang konser bareng mereka gitu loh. Tapi di saat JKT48 Gen 1 itu lagi ngehitsnya gitu. Terus Melody mengundurkan diri, menyatakan wisuda lah ya, lulus Ya. gitu. Lulus dari JKT48, terus
di saat JKT48 namanya lagi di atas, istilahnya begitu. Itu kenapa? Kan sayang. Kayaknya karena aku udah tua deh. Tuanya berapa usianya waktu itu? Jadi waktu aku graduate itu umur aku 26 tahun, Oh, di iya. mana teman-teman yang lain itu masih umurnya anak-anak SMP, SMA. Ada sih yang kuliah tapi kan baru masuk kuliah gitu. Nah, aku tuh udah lulus kuliah. Udah mau lulus kuliah. Udah lulus, karena kan udah 26, Teh. Udah, soalnya aku waktu itu hampir 30 loh waktu lulus kuliah. Gak apa-apa, Teh, aku juga lulusnya lama waktu itu. Iya, oh, skripsinya yang lama kita Lama ya Jadi skripsinya. keinginan kamu itu untuk Keinginan mengundurkan aku. diri itu. Keinginan aku, karena memang saat itu waktu aku masih JKT48, umur aku nih kan 22, 23. Terus banyak teman-teman aku, maksudnya bukan JKT ya. Teman-teman SMA aku, kuliah aku, SMP aku kayak udah pada nikah gitu loh. Umur 22, 23 tuh pada nikah. Terus kamu pengen nikah gitu? Enggak juga, cuman kayak apa namanya? Ya Allah, aku masih joget-joget, teman-teman. Ya nggak apa-apa dong. Teman-teman aku udah pada lulus kuliah, terus kerja, terus ada yang langsung nikah, ada yang udah punya anak gitu kan. Aku masih joget-joget gitu. Ya, Jadi emang tiap kenapa? ya nggak apa-apa, cuman saat itu kan masih jiwa muda tuh kayak ke distract gitu loh. Ya Allah gitu ya. Aku tuh di antara geng gitu tuh pertemanan tuh mungkin salah satu yang paling terakhir menikah gitu loh. Yang lain tuh udah bernikah, kayak misalnya berlima. Pasti yang 3 tuh udah nikah, kayak gitu loh. Jadi kayak agak ada distraction. Wah, apa aku graduate aja ya? Tapi aku ada ngerasa cukup juga sih, karena aku udah hampir 7 tahun di JKT48. Oh, 7 tahun di JKT48. Iya. Apa yang kamu dapatkan yang selama 7 tahun di JKT48? Banyak banget sih. Aku sampai aku ada berada di sini aja menurut aku karena JKT48 juga. Karena JKT48 itu menurut aku rezeki aku aja gitu loh. Iya. Jadi pas, Iya. karena kan waktu itu juga aku pernah kayak ikut casting, ada pernah syuting juga. Tapi kan orang nggak tahu. Tapi waktu pas masuk JKT48 itu emang rezekinya aja, orang-orang jadi tahu aku gitu. Iya, karena sebetulnya untuk terkenal dalam dunia hiburan tuh nggak perlu banyak acara TV, Iya. nggak perlu banyak apa namanya itu film, cukup satu. Tapi kalau lu banget, Iya. dar. Iya benar-benar. Gitu loh. Maksudnya gua mati kan juga Extravaganza cukup satu acaranya tapi sampai hari ini momentumnya masih ada gitu loh. Iya, orang juga Padahal ingat, itu iya sejak tahu, 2004. Iya, iya. Betul. Sekarang 2002 itu momentumnya tuh masih ada gitu loh. Iya. Luar biasa. Iya, dan kayaknya memang Melody tuh nggak bisa lepas dari yang namanya JKT48. Karena setelah lulus dari JKT48, ternyata dia masih tetap ada di belakang kesuksesan JKT48 sampai sekarang. Iya. Sekarang tuh ada di belakang layar JKT48 sampai ke Gen 11 ini ya? Iya. Ah, udah Gen 11. Gen 11. Kemarin udah ada audisi generasi 11. Ikut mengaudisi kamu? Ikut dong. Ada anak SD nggak sih yang ikut? Karena kalau nggak salah dulu angkatannya Gen 1 itu Nabila tuh masih SD ya? Iya. SD. SD. SD, dia umur 12. 11 mau ke 12 bahkan. Cuman dia bilangnya 12 gitu. Oh, mencuri umur dia. Yang dia mencuri umur lebih tua, Nabila tuh mencuri umur lebih muda gitu. Kemarin ada anak SD yang ikut juga? Ada. Kalau SD aku nggak tahu, tapi yang umurnya kayak 12 tuh ada. Ada yang 12 tahun ada. Oke, tapi banyak yang melihat, oke, anggota JKT48 terkenal, model iklan, tawaran syuting dan sebagainya. Padahal di belakang itu ada sebuah kerja keras. Iya. Pasti. Banget nggak sih waktu itu? Apa yang kamu alami selama di JKT48? Karena kita tahu etos kerja orang Jepang tuh gila-gilaan Iya. membentuk mereka Iya. grup idol ini. Jadi waktu itu apalagi culture idol group kan kayak orang belum tahu ya, Iya, idol group betul. apa sih gitu. Terus kita tuh belajar, aku juga sambil belajar gitu. Oh, kalau misalnya girl band, boy band tuh pasti mereka di training lama, terus debut langsung sempurna gitu kan. Nah, kalau idol group kayak kita tuh kayak proses. Jadi walaupun kita belum bisa perfect, tapi fansnya tuh ngikutin kita. Dari yang misalnya tadinya aku tuh kayak nggak jago nyanyi, nggak jago nari, Jadi tapi kan ikut berproses sih iya, ikut fansnya berproses. tuh ya. Iya, karena kita konsepnya tuh tumbuh dan berkembang bersama fans. Jadi kalau misalnya kita perform terus Wow. jelek, iya mau nggak mau ya kita pasti dikomplain atau enggak dikomen gitu. Tadi performnya gini ya, kayak gitu. Jadi kitanya juga malu, terus kitanya belajar terus gitu. Oh, ternyata perbedaannya ada di situ juga gitu. Oke. Sampai fansnya mengikuti kita tuh jadi sampai jagoan lah kayak, oh jadi bagus sih sekarang narinya. Oishi apa Oshi? Oshi. Oshi. Oshi itu kayak ya member favorit. Oishi mah enak. Iya. Nah, kalau kita kan dibandingin ya gitu sama Ini punten di budaya panti, Sok. ya, budaya Korea lah ya. Si K-pop sama si J-pop itu ya. Maksudnya sama Jepang.
Hampir sama nggak sih? Kalau kita ngelihat kan banyak yang stres lah kalau ngelihat si para artis-artis Gak punya kehidupan pribadi Korea gitu ya. Kan ya. Apakah Kehilangan masa muda gitu loh. Apakah sama nggak sih? Serupa karena kita juga maksudnya kegiatannya padat banget. Kita kegiatannya padat banget. Bahkan kayak hampir kalau zaman dulu ya, mungkin sekarang juga udah mulai alhamdulillah JKT48 naik lagi gitu ya. Itu kegiatannya wah, semua acara pasti bintang tamunya JKT48. Padat banget. Luar jadi, biasa deh. Iya, member-membernya tuh yang aku rasain sekarang tuh samanya kayak dulu nggak ada istirahat gitu loh. Jadi tiap hari tuh ada kegiatan. Bahkan aku kayak biasanya yang ada kegiatan anak buahnya dia yang happy. Iya, aku happy. Karena kan jadi banyak waktu dia. aku seneng banget karena kan kita pernah pandemi kan. Iya benar. Ngalamin pandemik, wah kosong gitu ya. Terus pas sekarang udah mulai back ya hampir normal gitu kan. Semoga cepet normal lagi. Amin. Itu tuh wah hebat banget gitu. Hampir yang tadinya kayak kosong, tiba-tiba padat. Sampai aku kayak misalnya biasanya kan ada teater JKT48 kan. Masih ada itu? Masih ada. Misalnya lagi ada kegiatan off air atau on air, misalnya kan ada yang latihan, ini tuh kosong karena member-membernya tuh pada kerja semua gitu loh. Alhamdulillah. Misalnya aku ngecek, ih kosongnya hari ini, ya aku nggak bisa ngecek gitu karena kosong. Itu kayak wow keren banget sampai kayak dulu gitu tiap hari bener-bener ada kegiatan. Itu alhamdulillah sih. Dan setiap anggota JKT48 itu pada punya fans masing-masing biasanya. Iya, betul. Sampai ngantri pengen salaman. Iya. Bener itu tuh gitu? Itu bener. Jadi sampai gini karena kita tuh ada konsepnya namanya handshake event. Kalau sekarang kan belum ya. Gak boleh, masih boleh. Iya paling to shoot tapi ada pembatas kayak gitu, sama kita ngobrol tapi ada pembatas. Tapi masih kayak terbatas. Kalau enggak ya? Iya. Kalau sekarang tuh video call sih. Jadi video call online. Jadi selama berapa menit ya udah gitu, tergantung maksudnya mereka pengennya berapa menit sama si OC-nya sama membernya. Nah kalau dulu tuh handshake beli CD. Jadi beli CD hadiahnya handshake. Salaman? Iya, handshake betul. Edan. Handshake itu aku lupa ya, aku sampai lupa 40 apa 60 detik. Jadi kalau misalnya dia pengen 1 jam, ya dia beli CD sebanyak yang begitu memang. Salaman 1 jam salaman? 60 detik nggak 1 jam. Oh iya, misalnya 1 menit nih, iya 60 detik. Dia pengennya 1 jam misalnya, beli aja sini sejumlah 1 jaman gitu. Iya, betul. Itu betul. Ya emang gitu. Gitu? Iya. Ada nggak yang sampai segila itu? Ada. Emang gitu Rona. Terus kadang kan emang dulu-duluan juga, karena misalnya member nih misalnya ada 30 gitu ya. Terus pasti ya dulu-duluan misalnya dia punya sesi handshake berapa gitu ya. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada gitu. Nah terus misalnya dia beli CD banyak nih, dia kayak ngeborong buat dia ada satu sesi diborong satu sesi misalnya supaya 1 dia jam. Lama, gitu ya? Iya, 1 jam dia. Jadi ya udah member itu handshake-nya sama fansnya selama 1 jam sama fans yang sama. Yang ngobrol aja nggak tahu ngobrol apa kabar, hobi kamu apa, suka nonton apa, ya terserah mau ngobrol apa gitu. Keren konsepnya. Nah itu tapi memang begitu. Jadi sama kalau yang aku tahu juga sama ya, artis-artis Korea gitu juga Ada juga. mesti beli CD berapa banyak untuk Merchandise bisa gitu. ngobrol. Iya benar. Cuman sama gitu, serupa. cuman biar video call gitu sama juga. Wow. Tapi ini udah dilakukan di Indonesia, hebat dong JKT48. Ini bukan kamu yang punya usulan kayak begitu? Enggak, kalau itu emang udah konsepnya dari sono. Dari AKB48 juga seperti itu. Jadi ada yang namanya handshake, ada yang namanya two shot itu jadi kayak foto bareng. Nah makanya kayak waktu itu kan ada nggak foto sama member JKT mah sombong, nggak boleh foto kayak gitu kan misalnya. Karena kita tuh ada konsepnya gitu loh, yang dimana kalau foto tuh ya kita harus kayak beli dulu tiket to shoot, terus foto. Jadi kalau fansnya tuh mungkin kayak, kok bisa sih foto? Aku aja harus effort dulu nih mau foto sama OC favorit aku gitu. Kalau misalnya ketemu di luar boleh minta foto bareng? Sebenarnya atau dilarang kamu? Sebenarnya gimana itu agak sulit ya. Kalau misalnya ada yang menemani ya biasanya minta izin. Atau misalnya kita juga kalau biasanya kan kalau misalnya ngelewat pun kan kayak ya udah ngelewat, kita juga kayak dijagain langsung gitu. Tapi kalau dia yang kecolongan ya itu kan sulit dihindari ya. Jadi ya pasti manajer atau apa kan pasti cekrek, ya udah ya terima kasih gitu. Itu kan pasti tugas manajer sih. Selalu ditemenin ya biasanya. Iya, sebenarnya tuh itu ada kita sistemnya lah. Iya, ada sistemnya karena kita menghindari kecemburuan dan kesenjangan sosial gitu di antara fans gitu. Dari sekian banyak anggota kan tidak semua dalam tanda kutip
jadi OSI fansnya gitu, banyak gitu iya. ya. Nah, Ibu GM gimana menghadapi yang kayak begitu? Takutnya gitu ada yang aduh si itu mah banyak Kecemburuan fansnya. gitu. Oh pasti tiap member itu pasti ada fansnya nih, tapi memang ada misalnya yang banyak banget, Iya ada gitu. yang biasa aja gitu. Nah kita juga pasti kan memfasilitasi, kita kan wadahnya mereka kan. Jadi misalnya member ini potensinya apa nih, dia sukanya apa, pasti kan kita punya konten misalnya JKT48 TV gitu kan. Oke. Di kayak mau ngapain nih, di situ kayak dibikin acara misalnya memasak ya, dia hobinya memasak atau dia main musik, kayak bikin kayak vlog di JKT TV. Jadi fansnya juga ngelihat oh dia Pusing juga ya, Bu. Punya iya pasti ada. keahlian yang Karena ada lain. tim konten juga kan yang mikirin itu. Oke. Ada tim Luar konten. biasa ya. Lier, mungkin kalau dulu kamu tinggal jadi pemain, sekarang kamu mesti mikirin, ada berapa sekarang membernya? Ada 30 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah melulu ya, nggak tahu atuh kan saya bukan GM-nya. Karena kan kemarin tuh ada yang graduate ya, jadi aku Iya, tuh bener. kayak pas ngitung lagi kayak berapa ya sekarang gitu ya, sekitar segitu. Karena Melody juga selama menjadi member JKT48 kayaknya banyak berprestasi. Pernah jadi duta buah. Iya. Ya. Karena kuliahnya di Fakultas Pertanian. Betul. Iya. Duta buah di Jepang loh. Iya. Dapat sertifikatnya langsung oleh Gubernur Okayama tahun 2014. Udah gitu juga jadi Sebentar. Kalau dia diangkat menjadi duta buah, pasti dia tidak hafal nama-nama buah. Karena orang yang tidak hafal Pancasila, diangkat menjadi duta Pancasila. kalau itu di sini. Kalau di Jepang beda lagi. Duta Besar Pertanian dan Pangan dalam Persahabatan Jepang ASEAN pernah juga ya. Hebat. Nah, penasaran tadi kan ada pernah mencetuskan program Ribus. Iya. Itu tuh kayak gimana Ribus tuh? Jadi kita kan pasti selama hampir 11 tahun ya, berarti bentar lagi 11 tahun nih JKT48. Itu kan banyak mengalami naik turun. Jadi saat kita merasa kayak mulai wah ini kita harus effort lagi nih, kita harus bekerja keras lagi, kita kayak pasti bikin sistem. Misalnya Ribus, filosofinya apa. Terus nanti after Ribus kita bikin One. Terus sekarang lagi New Era gitu loh. Jadi New Era sepatu? Bukan. iya, jadi kayak konsep lah, kayak tiap misalnya kayak pandemi kemarin kita bikin one for all, jadi kayak semua tuh jadi satu gitu loh. Terus kita bikin lagi sekarang New Era yang maksudnya bener-bener zaman baru, kita coba lagi gitu ya, memulai lagi dari awal untuk membuat sesuatu yang baru yang bisa lebih baik lagi. Oke, rencananya akan dibawa kemana sih JKT48? Akan selalu mengikuti template dari Jepang ya? Atau setiap sister di sebuah negara bisa bikin konsep Sesuatu yang sendiri, baru. acara sendiri gitu? Kalau misalnya selama beberapa tahun kemarin kan pasti kita ngikutin konsep dong kita, karena kita sister group pasti Iya. yang basic pasti kita kiblatnya sama kakak kita gitu. Tapi ya kesini pasti kita bikin sesuatu yang baru juga gitu loh. Kayak misalnya sekarang kan biasanya kita tuh mentranslate. Jadi lagunya kan lagunya AKB48 translate bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah kita tuh sekarang udah punya single original sendiri gitu. Rhapsody tuh. Rhapsody itu bagus Rhapsody tuh sekali. pertama, dan itu Dari kayak anak Jepangnya bangsa nggak ada. Indonesia gitu. Bener. Iya, Jepang nggak punya itu karena punya JKT48. Kayak yang apa namanya? Karya anak bangsa juga Lale Ilmanino yang Iya. nyiptainnya ya. Terus lebih beda kan Iya, betul. jenis lagunya pun beda kan. Keren banget. Boleh, lagunya. itu boleh ya? Boleh. Jadi karena mungkin itu juga kayak suatu pencapaian kita kan udah bertahun-tahun gitu kan. Jadi kayak kita tuh sebenarnya dari dulu kayak pengen banget dibikinin dari produser AKB48, tapi kan mungkin ya belum waktunya, ya udah akhirnya kita punya kesempatan kita bikin sendiri gitu loh. Ya, dulu waktu saya ke Tokyo, ke Jepang, pernah ngelewat ke daerah Akihabara itu. Akihabara, Akihabara ya. Ada si teaternya. Iya. Pengen masuk, pengen nonton, cuman takut salah caranya gimana gitu. Karena penasaran. Soalnya yang di Jakarta aja, yang di FX saya belum pernah. Iya. Masa langsung ujuk-ujuk yang di Jepang, dia udah di depan, Neng. Duh, nonton nggak ya? Nggak jadi. Beda jauh nggak sih antara AKB48 sama JKT48? Mirip sih, karena biasanya apply. Jadi kayak kita lewat website. Oke. Terus, Oh, jadi saya nggak bisa datang langsung. sebenarnya tapi kalau dulu waktu di aku lupa di AKB48 seperti itu atau enggak, tapi di JKT48 pernah yang misalnya untuk orang baru yang belum tahu itu bisa langsung kayak asal ngisi kayak gitu loh. Oh, ini boleh nih ada kampanyenya membawa teman. Jadi yang emang udah fans JKT48 nih udah tahu. Member get member gitu Iya, ya. jadi dia MLM. membawa temannya. Tapi dia membawa temannya tapi tapi free. Oke. Kalau nggak salah free ya. Jadi gratis bawa nih satu orang gitu. Tapi ya emang harus di-apply gitu. Dan itu maksudnya kan change-nya beda-beda, jadi ada yang dapat, ada yang enggak. Terus kayak sekarang kan kita pandemi pas lagi pandemi kan sekarang udah mulai buka lagi tuh teater, tapi kan kapasitasnya terbatas. Nah, yang apply itu yang official fans club aja.
Oke. Tapi kan ada anggapan fansnya JKT48 atau AKB48 itu suka agak-agak freak gitu. Fanatiknya berlebihan. Tadi aku sempat ngomong sama Melody, aku tuh mau nonton ke teater takutnya laki semua, aku tuh bilang gitu. Ternyata enggak. Enggak. Iya. Sekarang fans ceweknya banyak juga. Anak kecilnya juga banyak. Ternyata banyak juga keluarga Ronald yang nonton. Iya, ada juga misalnya yang bawa keluarga gitu kan lucu ya. Jadi kayak, wow ini ada sekeluarga datang, ada juga. Kamu tuh, Neng. Iya, mau nonton nanti ke sana Ya, pasti siapa tahu ikut jadi nyanyi. kamu udah kenal sama GM-nya. Tadinya anak aku mau disuruh ikutan. Kenapa, Teteh? Nah, Aku lupa. Aduh, nanti Aku kalau ada takutnya audisi ibunya lagi ya. yang pengen ikutan. tapi ada gelombang penerimaan ada terus kan? Kalau misalnya ya ada sejauh ini sampai ini kan kita mau 11 tahun ya audisinya generasi 11. Jadi so far masih ada terus gitu. Tapi tahun depan kita belum tahu nih buka lagi atau nanti 2 tahun kemudian kita belum tahu. Jadi ada yang namanya SMJKT kan? Apa? Ya kan SMPTN ini SMJKT. Saringan masuk JKT48. Iya gitu benar. kan ya. Kemarin seneng banget karena lihat JKT48 di ulang tahunnya yang ke-10 bikin satu konser yang bagus banget luar biasa. Iya. Sampai diulang-ulang karena menghadirkan 10 ex-member dari yang masih ada sampai yang udah nggak ada. Udah meninggal dong. Jangan dong, coya. Yang udah nggak aktif di sana, termasuk Melody nari-nari dan nyanyi lagi, ya luar biasa. Nah, Neng, aku mau satu lagi pertanyaan. Apakah salah satu hal yang bikin kamu mundur dari wisuda dari JKT juga karena kamu merubah penampilan? Enggak juga sih Teh sebenarnya ya. Cuman saat itu ini ada satu juga sih yang kayak menurut aku satu alasan yang mungkin aku aku baru sadar juga sih kayak beberapa tahun ke belakang aja kayak kayaknya aku udah selesai di sini tuh kayak saingan aku tuh udah mulai banyak yang graduate juga gitu loh. Karena kan maksudnya satu grup itu tuh pasti rival ya walaupun kita berteman nih. Oh gitu. Tapi kan apa yang dirivalkan? Iya karena kan di situ ada persaingan misalnya ada yang namanya Sosenkyo. Sosenkyo tuh kayak kalau di sini ini ya sistemnya semacam pemilu. Jadi ada single yang dimana singlenya tuh dibawakan sama member-member pilihan fans. Oke. Jadi nanti kita tuh ada kampanye, ayo pilih aku gitu loh. Iya jadi kayak kita bikin suatu konsep yang pilih dong aku tapi ya terserah konsepnya mau apa gitu ya. Jadi nanti di vote karena biasanya kita ada yang single itu member senbatsunya ya member pilihan manajemen. Oke. Nah, pilihan manajemen nih ini biasanya gitu kan. Kalau ini tuh ada kesempatan dikasih sama fans yang pilih. Nah, di situ kan pasti timbul persaingan dong. Walaupun Ya, berteman ya. Walaupun berteman tapi kan tetap aja kalau misalnya kita nggak masuk tuh kayak ya aku nggak masuk gitu loh. Kayak gitu kan ada. Jadi aku juga ngerasa saat itu wah udah pada graduate nih, Haruka udah graduate. Haruka gitu. udah. Nabila udah. Naomi apa kabar Naomi? Naomi baik, udah punya anak, udah punya anak. Salah. Dulu ingat ada acara gitu. Wow, cakep nih. Udah kawin aja lah. Iya, kayak Ya gitulah. Jadi persaingan tuh perlu. yang hebat kemarin, yang tuh? JKT48 kolaborasi sama Iwan Fals. Iya. Sebuah hal yang tidak pernah terbayang. Betul. Bayangkan Iwan Fals, ini ide dari mana itu? Gila keren. Kalau aku dengar, aku kan gak datang lokasi, cuman itu keren banget. Apa Kang Iwan bisa ini ya bisa? Iwan. Mas Iwan. Mas Iwan. Iya. Opa kayaknya ya. Iya. Jadi, Om Iwan Om Iwan ya. Om Iwan. Om Iwan tuh kayak pas aku lihat kan portal beritanya kan banyak banget ya. Iya. Aita kata, iya denganmu gitu kan. Hah, ini gimana nih aku bilang, aku tanya kan sama iya itu waktu pas JR kayaknya Om Iwannya emang dia pengen juga gitu. Iya, Wah iya, hebat iya. banget aku bilang Keren. apa namanya senior gitu kan Iya, ya. iya, Wah iya. papan atas gitu ya semua Betul, orang betul. tahu gitu. Wah mau ikutan JKT48 gitu Keren gerakannya sih. koreonya itu kayak wah itu Hebat sih itu. bener-bener jadi kebanggaan juga lah buat Iya bener. Hebat Keren. Waduh. Coba aku masih jadi member. Ya keren enggak banget dong, ya. udah dong Mel. Sekarang kamu udah jadi Bu GM, tapi hebat banget ya. Maksudnya perjalanan dari asalnya cuman coba-coba ikut jadi Awalnya member. coba-coba, Awalnya kan saya ternyata coba-coba. Itu bakso boraks itu. Coba-coba jadi member JKT48, terus sekarang jadi ibu GM, tapi sekarang juga dia kesibukannya luar biasa, Nal. Jadi influencer juga, terus juga segala macam lah dia, bintang iklan juga. Iya.
Ya awalnya rezekinya dari JKT48. Iya, JKT48. Makanya dia nggak bisa lupa sama bisa JKT48. Aku tuh kalau dibilang sayang, sayang banget sama JKT48. Bisa dibilang iya sih, karena aku ngerasa memang rezeki aku dari JKT48 gitu loh. Terus di saat aku udah graduate kan aku tuh jadi staff gitu ya, jadi GM teater ini tuh emang permintaan aku sama manajemen. Jadi jadi kan kita tuh banyak punya mimpi ya. Manajemen tuh kalau misalnya ini tuh pasti mengabulkan gitu loh. Jadi pasti memfasilitasikan. Terus aku bilang, pokoknya nanti aku kalau graduate aku mau jadi staff JKT48 ya. Terus diain. Jadi aku tuh kayak happy gitu. Aku seneng banget. Terus jadi GM teater tuh kayak, oh iya karena ini emang dulu aku juga minta nih, aku pengen tetap menjaga JKT48 karena aku ngerasa emang rezeki aku dari sini gitu loh. Ngantor tiap hari? Hampir. Wow. Sampai kapan kamu mau ada di JKT48? Aku belum tahu teh. Cuman mungkin ada waktunya, mungkin nanti ya, aku nggak tahu ya kapan, tapi ya pasti ada yang pengen coba di luar lah gitu ya. Tapi selama aku masih bisa, aku masih pengen di sini. Tapi kalau misalnya nanti ada waktunya ya udah gitu, nggak apa-apa juga. Kita coba nonton di teater yuk. Ayo, dia ngajakin. Ayo. Yuk nonton JKT48 mau nggak? Ayo. Semangat. Ayo. Pro TV. Liputan ke sana. Iya. Bisa nanti pokoknya ini aja deh koordinasi kita. Yuk. Pokoknya yang penting nonton dulu teater, nikmati euforianya. Oh, ternyata emang begini ya teater gitu deh. Iya, nanti Yuk. Asik. Glow stick, pakai glow stick. Light stick. Glow stick. Dia nggak tahu tuh. Iya, light Jadi stick. pada pakai deo stick buat cewek. Dia pokoknya kayak gituan. Iya berarti tayangan ini harus barengan sama kita nonton nonton JKT48 sama Ibu GM. Iya, Nonton enak. ayo. Yuk. Seneng banget tau kalau banyak yang nonton teater. Lihat tuh semangat semua tuh muka-mukanya tuh. Setiap hari ada show? Sekarang tuh padet ya, terus membernya enggak, jadi kalau weekend pasti ada, Kang. Weekend ada. Jadi setiap hari kayak berapa kali Kamis, show? Jumat, Sabtu, Minggu atau Jumat, Sabtu, Minggu pasti ada. Kalau misalnya kayak Kamis, Jumat, hari-hari biasa itu jam 7. Tapi kalau misalnya Sabtu, Minggu itu Sabtu jam 2 sama jam 7, ada 2 show. Kalau Minggu jam 12 sama jam 4 gitu biasanya. Iya. Itu teh apa? Show-nya nyanyi-nyanyi aja? Jadi kita tuh ada pertunjukan show live, nyanyi sama nari, bawain sekitar 16 lagu dan ada part MC juga. Gitu. Aku jadi MC-nya Ya, dong. udah dong. Kita nonton MC aja. Hammer. Ya jadi karena kan kalau nanti kalau misalnya teater kan kita tuh nyanyi nari, terus misalnya kita bawain pertama misalnya 4 lagu, terus nanti ada part MC. Nanti kan gantian tuh ada apa? Ada yang ganti 3 baju baris gitu. Ya, ganti baju, quick change ganti baju karena nanti setelah itu kita Nah, aku di bawain backstage lagu. aja. Nggak boleh. Jadi nanti ada part MC tuh nanti gantian, nah mereka tuh quick change, nanti udah ganti baris kedua, pas baris ketiga nanti keluar, terus ada nanti lagu baru yang cuman dibawain beberapa orang, namanya tuh grup song, namanya unit song. Kalau yang banyakan misalnya ber-16 itu grup song, tapi kalau yang beberapa orang tuh namanya unit song. Nanti beda lagi lagunya. Yang pokoknya pasti jarang denger gitu loh. Boleh. Iya, sip. Nanti Nonton yuk. bajunya tuh banyak, tapi beda-beda pokoknya. Asik. Aku nanti pakai baju yang pas itu udah heavy rotation. Enggak Jangan maksain. Tapi menarik sekali nih ya. Menarik sekali. Yok, ya ini teman-teman Roti Vision diramain lagi lah teaternya JKT48. Selalu rame Rona, tapi khusus untuk Rot TV nanti kita nonton cuman seginian aja. Private ya. Punten ini berapa harga tiketnya? Kalau dulu itu 120.000 waktu sebelum pandemik ya, karena sebelum pandemik tuh kita kapasitasnya tuh ada bisa 450 atau 500 orang. Jadi ada yang duduk, ada yang berdiri. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Gede teaternya. Iya, lumayan gede. Nah, tapi kalau sekarang pandemi karena terbatas, kita sekarang cuma sekitar 70 bangku, terus berjarak. Dibatasi. Iya, cuma 70. Tiketnya sekarang tuh 200.000. Nggak masalah. Yang penting murah. 200.000. 200.000 kita bayar ya. Nggak usah, kalau sama aku jadi invitation aja. Baik ya. Tapi jangan se-RT. Ya segini. Kalau nggak ganti-gantian gitu. Iya. Hari ini Teteh, hari ini siapa Oh gitu. iya. Bisa. Ya nggak bisa rame-rame. Kang Andi udah mau. Bagi. Bagi-bagi ya, karena siap. Karena masih
terbatas. Ya, kita siap, masih siap. ngikutin. Tapi kita bakal nonton. Yeay! Melody, terima kasih. Jadi kita tahu banget ya ternyata untuk menjadi seorang grup idol itu tidak mudah ya. Kita bisa berkembang bersama fans ternyata ya, terus juga nggak terus langsung jadi aja bagus ada ya. Proses panjang. Ada proses panjang ada untuk kerja bisa keras, besar gitu. Ada keringat, ada air mata, betul Pasti. tidak? Pasti itu pasti sih. Ya, jadi tidak ada yang mudah untuk mencapai sebuah mimpi. Iya, bahkan ada yang mungkin enek terus meninggalkan, tapi ada juga yang semakin lama semakin cinta seperti yang terjadi sama Melody. Oke, Melody sampaikan salam buat adik-adikmu. Iya, betul. JKT48 ya. Ya mungkin besok lusa anaknya Tike, anaknya saya mungkin ikutan gabung. Boleh. Dititipin sama tantenya. Iya, Gitu. pastinya. Ya. Roti Vision, roti heavy rotation, ya. Jangan lupa ya kalau misalnya seneng sama tayangan ini, like, comment, and subscribe. Thank you, Melody. Iya. Irasaimase. Terima kasih. Itu arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Tenkuken. Terima kasih buat kamu yang udah nonton episode dari Roti TV, channelnya Ronald dan Tike. Buat kamu yang ketinggalan episode sebelumnya, ya, kamu klik aja. Bisa ini,